Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita bahas tentang panca jiwa. Sekarang kita bahas tentang panca jangka. Apa bedanya panca jiwa dan panca jangka? Panca jiwa itu berisi jiwa, berisi idealisme, berisi nilai-nilai. Itu panca jiwa. Panca jangka berisi strategi pengembangan pesantren, berisi program kerja. Jadi kalau panca jiwa itu landasan ideal, kalau panca jangka landasan operasional, kira-kira begitu. Setelah kita punya panca jiwa, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, kemudian kebebasan, kita punya juga panca jangka. Panca jangka itu berisi program kerja menjalankan pondok ini. Apa panca jangka kita? Satu, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, kaderisasi. Yang ketiga, pergedungan. Yang keempat apa? Khizanatullah atau pendanaan. Yang kelima adalah kesejahteraan keluarga pondok. Yang dimaksud pendidikan dan pengajaran apa? Panca jangka pertama atau program kerja pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Itu paling utama. Yang dilakukan oleh kiai, oleh guru-guru, oleh pengelola pondok adalah menyelenggarakan, melaksanakan, mewujudkan pendidikan dan pengajaran. Itu program pertama. Di dalam pendidikan pengajaran harus ada apa? Kalau kita bicara pengajaran berarti harus ada sistem pendidikannya. Kita bentuk. Oh, kita menggunakan sistem KMI. Di dalam sistem KMI itu ada apa lagi? Oh, ada kurikulumnya. Ini kurikulum kelas 1, ini kurikulum kelas 2, kurikulum kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Pengabdian. Kurikulum dibagi lagi tiap rumpun ilmu. Rumpun ilmu fikih. Coba dilacak, dibuat fikih kelas 1. Nanti kelas 2-nya seperti apa? Kelas 3-nya seperti apa? Kelas 4-nya kayak apa? Kelas 5, kelas 6. Nyambung ini. Kurikulum bahasa Arab. Ini bahasa Arab kelas 1 gimana? Pakainya buku apa? Kitab apa? Nanti kelas 2 apa? Kelas 3 bagaimana? Kelas 4 bahasa Arabnya apa? Nahwu dan shorof kelas berapa dikenalkan? Balaghah bahasa Arab juga. Kelas berapa dikenalkan? Namanya kurikulum. Al-Quran. Ada Al-Quran, ada tahsin tahfidz Al-Quran, ada ulumul Quran, ada tafsir Al-Quran. Kapan tafsir dikenalkan? Kapan ulumul Quran dikenalkan? Kapan
tahsin tahfidz dikenalkan. Itu namanya kurikulum. Jadi program pertama itu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Itu pengajaran. Pendidikan. Kan santri di sini 24 jam. Tadi kan mukim. Kan pelajaran di kelas KMI kan cuma jam 7.30 sampai jam 12. Ada lagi nanti jam 14 sampai jam 14.45. Lah di luar itu gimana? Paginya ngapain? Sorenya ngapain? Malamnya ngapain? Dalam seminggu ngapain aja? Dalam sebulan ngapain aja? Terus dalam satu semester ngapain aja? Dalam setahun ngapain aja? Bikin lagi kurikulum. Kurikulum pendidikan. Sholat subuh berjamaah, zuhur di kamar masing-masing, asar juga begitu, maghrib berjamaah lagi di masjid, isyaknya di kamar masing-masing. Di kamar masing-masing itu gimana? Ada yang bergilir menjadi imam di kamar masing-masing, supaya berlatih jadi imam dan berlatih berdoa, berlatih wirid di kamar masing-masing. Gitu. Terus apa lagi? Oh, tiap minggu kita bikin muhadharah. Muhadharah bahasa Arab, muhadharah bahasa Indonesia, muhadharah bahasa Inggris. Itu kegiatan di luar pengajaran. Bikin kurikulumnya. Apalagi? Wah, masih banyak waktu itu. Kasih ekstrakurikuler, kasih kegiatan olahraga, kasih kegiatan seni, kasih kegiatan keterampilan, minat dan bakat, kasih hiburan, kasih kegiatan, kasih acara, kasih pentas-pentas, dan seterusnya. Itu semua kurikulum juga. Cuma yang satu, yang tadi Pak Bisri KMI dari jam 7.30 sampai jam 12, kemudian jam 14.45 sampai jam 14 sampai 14.45, namanya kurikulum. Tetapi yang di luar itu tadi kegiatan-kegiatan apel tahunan, panggung gembira, asatid show, pentas seni, folk song, drama kontes, cerdas cermat, festival Al-Quran dan Sunnah, dan lain sebagainya, olimpiade, kemudian por seni, itu kurikulum juga, tapi namanya hidden kurikulum. Apa? Hidden itu tersembunyi. Kurikulum tapi nggak tertulis. Tertulis tapi nggak terpublish. Porseni tiap tahun ada, apel tahunan tiap tahun ada, panggung gembira tiap tahun ada, asatid show tiap tahun ada, zikir Muharram tiap tahun ada, apalagi porseni tiap tahun ada. Muhadharah tiap minggu ada, pramuka tiap minggu ada, perkajum tiap semester ada, rihlah tiap tahun ada. Semuanya ini menjadi apa? Hidden kurikulum. Pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pancajangka yang kedua apa? Kaderisasi. Ada pendidikan, ada pengajaran. Siapa yang mendidik? Siapa yang ngajar? Yang mendidik, yang ngajar para guru. Siapa mereka? Kader. Ada kader mu'akkad, ada kader mu'abbad. Kader mu'akkad tuh di pondok setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi guru, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu mu'akkad. Ada yang sampai 10 tahun. Yang kader mu'abbad selamanya sampai mati menjadi guru di pondok ini. Kaderisasi. Apa yang dilakukan dengan kaderisasi? Wah, memperbanyak jumlahnya guru. Santrinya bertambah, jumlah gurunya harus bertambah. Secara kuantitas. Secara kualitas ya. Kalau santrinya bertambah, gurunya bertambah, kualitasnya juga bertambah. Yang belum S1, S1.
Yang belum S2, S2. Yang belum S3, S3. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir profesor-profesor dari tempat ini. Allahumma coba volumenya dikit lagi dikit, satu volume atau gainnya. Kaderisasi. Supaya apa? Supaya pondok ini terus berlangsung. Pimpinan akan semakin menua. Sekarang umur saya 48. Pak Nizar 46. Pak Bisri 48. Pak Oyong 46. Ini guru-guru ada yang 40. Ustadz Abdul berapa? 45. Ada yang 30, ada yang 20, ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40-an ini guru-guru ini. Alhamdulillah masih muda-muda semua. Tapi 10 tahun lagi yang hari ini 48 akan 58. 20 tahun lagi yang hari ini 48 akan 68. Yang hari ini 30, 20 tahun lagi akan 50. Maka jangan sampai putus, bikin kader, bikin kader, bikin kader. Ini hilang muncul, ini hilang muncul. Kalau perlu sebelum hilang sudah muncul, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Kaderisasi. Panca jangka yang ketiga, pergedungan. Apa yang dimaksud dengan pergedungan? Yang dimaksud dengan pergedungan adalah infrastruktur, sarana dan prasarana. Pondok ini butuh tanah lahan yang luas, ya kita beli tanah. Wakaf tanah. Pondok harus punya masjid, ada lapangan olahraganya, asramanya bertambah, ruang-ruang gedung-gedung kelasnya bertambah, ya. Olahraga lapangan harus punya, maka beli lapangan, beli tanah yang luas. Maka itu semua namanya adalah pergedungan, sarana prasarana. Kalau sudah ada kelasnya, berarti butuh meja dan bangkunya, butuh papan tulisnya. Kalau sudah ada kamarnya, berarti butuh lemarinya. Sudah ada lemari, udah ada kamar, ada kelas, butuh listriknya. Kalau ada asrama, berarti butuh kamar mandi. Bikin kamar mandi. Ada kamar mandi, butuh airnya. Airnya dari jauh, disalurkan dari jauh itu. Berarti butuh pralonnya untuk menyalurkan air. Ada MCK, ada kamar mandi, berarti harus ada septic tanknya, harus ada pembuangan limbahnya. Bikinlah septic tank. Di ujung sana itu ada pengolahan limbah septic tank kalian semua, diolah lagi. 1000 orang BAB semua, 1000 orang kencing semua, iya kan? Bagaimana ini menampung kotoran-kotoran ini? Bayangkan kalau ada 5.000 orang, tiap pagi 1 orang BAB saja. 5.000. Kalau 1 orang setiap pagi bangun tidur kencing setengah liter saja kencingnya 1 orang, maka kalau ada 5.000 orang berarti tiap pagi ada air kencing jumlahnya 2.500 liter. Ayo, coba, ya kan? Wudu
Kalau satu anak wudhu membutuhkan 3 liter air. Ini irit ini. Wudhu 3 liter. Kalau 5 kali wudhu saja, berarti satu anak membutuhkan 15 liter. Wudhu saja. Kalau ada 1000, berarti satu hari untuk wudhu saja 15.000 liter. Itu kalau 5 kali, padahal kalian wudhu lebih 5 kali. Duha wudhu lagi, tahajud wudhu lagi, ya kan? Maghrib baca Quran batal wudhu. Jumatan sebelum khutbah wudhu batal. Berapa itu? Andai kata 5 kali saja, masing-masing 3 liter, 15 liter untuk wudhu. Belum mandinya dan lain sebagainya. Berapa liter tiap hari kami harus menyediakan air? Belum yang bocor, belum yang kerannya lepas. Berapa itu? Apalagi keramik, apalagi komputer, apalagi spidol, kertas, lapangan olahraga. Kalau kita siang ini makannya lele, berarti siang ini harus ada lele jumlahnya 1000 lebih dengan guru-guru 1100. Kalau setiap minggu 1 kali makan lele, berarti setiap minggu 4 kali makan lele. Berarti dalam seminggu ada 4.400 ekor lele. Ayam, 1 ayam dimakan untuk 6 orang atau 8 orang atau 10 orang. Kalau 1000 berarti sekali lauknya ayam butuh 100 ekor ayam. Ya. Bagaimana cara mengadakan itu semua? Wah, ini menjadi pikiran kita semua. Itulah yang disebut dengan pancajangka ketiga, pergedungan. Jadi mengusahakan sarana prasarana, mulai dari tempat tidurnya, asramanya, tempat belajarnya, dengan segala turunannya, ya. Kalau asrama apa turunannya? Asrama, perlengkapan asrama apa? Kamar mandi, lemari, listrik. Kalau kita bicara kamar mandi berarti bicara air dan bicara pembuangan. Airnya harus cukup, pembuangannya harus cukup. Kalau kita bicara ruang kelas, apa turunannya? Kelas. Apa turunannya? Meja. Apa turunannya lagi? Bangku. Apa turunannya lagi? Papan tulis. Apa lagi turunannya? Spidol, kapur. Apa lagi turunnya? Penghapus. Apalagi turunannya? Oh, banyak sekali. Nah, ada pendidikan dan pengajaran. Ada kaderisasi. Ada pergedungan, sarana dan prasarana. Yang keempat, khizanatullah, pendanaan. Siapa yang mendanai bikin gedung kelas? Siapa yang mendanai bikin gedung-gedung asrama? Siapa yang mendanai bikin MCK? Siapa yang mendanai air? Siapa yang mendanai listrik? Siapa yang mendanai bangku meja? Siapa yang mendanai papan tulis? Siapa? Ini ada 6 sumber tadi. Saya kasih bocoran karena ini materinya besok. Yang dibayarkan oleh santri, kalian bayar uang pendaftaran awal, kalian bayar uang pendaftaran semester, kalian bayar ini itu, bayar SPP bulanan, itu semua itu hanya 39 atau 40%.
Nggak cukup. Terus yang 60% dari mana? Yang 60% itulah wakaf. Yang 60% itulah zakat. Yang 60% itulah keuntungan Tasko, keuntungan Aher, keuntungan Asan Roti, keuntungan Kopel, keuntungan kantin. Disatukan lagi, disubsidikan kepada kalian 60%. Contoh nih, bangun gedung Mekah habis 2 miliar. 1,8. Harusnya 1,8 pada waktu itu tahun 2022 kita bangun itu. Santrinya berjumlah 600. Harusnya 1,8 miliar dibagi 600. Ayo setiap santri iuran. Berarti berapa? 2,5 juta. 2,5 juta iuran bangun gedung Mekah. Ya toh? Beli tanah 1 miliar. Santrinya cuma 600. Iuran 700.000 beli tanah. Akan begitu. Belum daftar ulang, belum SPP-nya. Kurang enggak? Kurang. Terus gimana caranya? Khizanatullah. Kita bikin unit-unit usaha. Kita bikin perusahaan-perusahaan. Kita galakkan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Akhirnya kalian hanya membayar cuma 40%. Makanya sumbangan terbesar santri adalah bayar tepat waktu. Itu sudah cukup. Tepat waktu saja itu masih 40%. Makanya kenapa kalian gak boleh jajan di luar? Kalian gak boleh belanja di luar. Kenapa? Loh, kita masih kekurangan kok. Kalau gak kalian yang belanja di situ, terus siapa? Belanja di situ keuntungannya ke siapa? Keuntungannya semua kembali ke kalian lagi. Jelas? Namanya khizanatullah. Oh, sudah ada pendidikan, pengajaran, ada kaderisasi, ada pergedungan, ada pendanaan. Nah, yang terakhir adalah kita program kerjanya adalah mengusahakan kesejahteraan keluarga pondok. Bukan keluarga kiai. Siapa yang dimaksud keluarga pondok? Yang dimaksud keluarga pondok adalah orang-orang yang berjuang di pondok. Siapa? Ya mulai ini yang di depan-depan guru-guru semua ini adalah keluarga pondok. Mereka punya keluarga, itu pegawai-pegawai, pekerja-pekerja, itu keluarga pondok. Maka perlu kan nggak mungkin tukang itu nggak dibayar. Tukang itu bantu kita bangun, kita kasih bayaran tiap bulan. Kenapa? Itulah yang disebut dengan kesejahteraan keluarga. Kalau enggak ya enggak mau dia bangun di sini. Jelas? Tapi, nah ini dalam kesejahteraan itu rumusnya tetap ikhlas, sederhana, mandiri. Maka tidak ada transaksional. Guru-guru ini nggak digaji, guru-guru nggak dibayar, nggak digaji. Adanya ihsan. Kalau gaji itu kontrak. Karena kamu mengajar kelas 6, kelas 6 itu susah, dan satu hisohnya saya gaji 200.000. Berarti kalau sehari ngajar 3 hisoh 600.000. Berarti kalau sebulan kali 4
Itu baru ngajar hiso. Karena Anda musyrif PG, Anda saya kasih gaji sebagai musyrif PG. Karena kamu wali kelas, saya kasih gaji kamu sebagai wali kelas. Karena Anda syekhul mantiko, saya kasih gaji sebagai syekhul mantiko. Karena Anda membimbing muwajah malam, kan kasih uang lembur muwajah malam. Karena Anda membimbing tahsin tahfidz pagi, Ahad pagi, Rabu pagi, ada uang lembur tahsin tahfidz. Oh, banyak sekali. Ujiannya bukan pilihan ganda, tapi esai. Dibaca satu persatu jawabanmu, dikoreksi. Oh, ini uang lelah mengoreksi. Itu namanya gaji. Di pondok nggak ada itu. Adanya ihsan. Apa? Ya ihsan. Ihsannya pondok kepada keluarga pondok, kepada para pejuang. Berapa besarannya? Ya semampunya pondok. Iya kan? Ada ketentuannya? Enggak ada. Semampunya pondok. Pondok lagi mampu ya dikasih. Mampunya banyak ya banyak, mampunya dikit ya sedikit. Ya kok mau? Karena keikhlasan. Kok mau? Karena kesederhanaan. Kok mau? Karena keterpanggilan. Coba guru-guru ini, ustadz-ustadz ini membersamai kalian 24 jam sehari. Bayangkan aja. Berapa kalau harus digaji berapa itu? Ya. Oh. Pak Ferry, wali kelas gak? Wali kelas. Ya. Tunjangan wali kelas. Oh. Ngajar perhisohnya berapa? Musyrif kelas 6 gak? Musyrif kelas 6. Tunjangan musyrif kelas 6. Musyrif PG juga? Musyrif PKA? Oh, muwajah ngajar juga, tahsin tahfidz pagi ngajar juga. Berapa coba? Ini saya ngomong begini, ada honornya harusnya. Oh, apa honor pembicara khutbatul aras? Berarti saya 2 kali, Pak Nizar sekali tadi. Banyak mana? Harusnya banyak saya. Kalau gitu saya tak bicara terus saja. Hadisul Jum'ah dapat lagi honor hadisul Jum'ah, iya kan? Di pondok tidak ada seperti itu, di pondok ini tidak ada seperti itu. Karena semuanya berjuang lillah, berjuang keikhlasan, berjuang karena kesederhanaan. Jelas semua? Maka saya paling tidak suka kalau ada santri meremehkan guru. Itu tidak suka. Kenapa? Dia tidak ngerti perjuangannya guru itu. Apalagi ada wali santri meremehkan guru. Saya tidak ridho. Dia nggak ngerti bahwa guru-guru ini meskipun masih pengabdian ngurusin kalian 24 jam sehari. Dan nggak dibayar, nggak digaji. Coba, jelas? Tetapi sebagai bagian dari pancajangka programnya pondok ada kesejahteraan keluarga. Ya insya Allah sejahtera. Sejahteranya bukan cuma material, tapi yang lebih penting sejahtera secara batiniah, secara ruhiyah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan keluarganya bahagia, hidupnya ya tenang ya. Alhamdulillah, satu persatu sudah ada yang umroh haji, Pak Hakim sudah haji, pimpinan semua sudah, Pak Oyong sudah, Pak Hakim sudah, Pak Edi sudah. Siapa lagi kemarin? Pak Alam umroh, ya. Alhamdulillah. Itu kesejahteraan batin, alhamdulillah. Akhirnya bisa umroh. Pak Ferry sudah umroh ke Mekah. Pak siapa lagi? Pak Khalil sudah. Siapa lagi? Pak Hari sudah.
Nanti semua insya Allah ke Mekah semuanya. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, anak-anaknya yang muda-muda semua, mudah diatur. Anak-anaknya ya alhamdulillah baik-baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, itu kesejahteraan yang sebetulnya. Pak Afandi tiap hari naiknya Alphard. Pak Abduh itu loh naiknya Alphard. Sejahtera dia. Lo yang lain mau naik Alphard ya susah. Pak Abduh naiknya Alphard, besok naik Fortuner, besok lagi naik Innova, besok lagi naik Mercy. Pak Abduh ini gonta-ganti mobil, sejahtera. Lah ya toh, dinikmati aja gitu loh. Mobil pondok. Cuma Pak Abduh juga pernah naik L300 biru itu. Yang bensinnya ada di luar itu loh, di selang itu loh. Alhamdulillah, sejahtera batin, tenang. Kenapa? Loh kita ini kita duduk di depan, kelihat kamu itu udah sejahtera loh kita ini. Kelihat kamu wajahnya nggak ngantuk, fresh, itu udah hiburan. Lihat kamu pentas kemarin di Khutbatul Aras apel, itu seneng bener. Oh anak-anak sehat-sehat semua ya. Ada itu para pengunjung itu, santri sampean kok sehat-sehat. Itu kabeh tadi itu upacara, saya lihat panas-panas 3 jam loh itu. Iya, isik main jengger balik, isik main tari-tarian, isik marching band. Kok yo gelem, mong hanya dikasih aqua saja itu. Heran mereka itu. Iya kan? Kemarin Pak Khalil, itu posko kesehatannya ada isinya nggak? Mana Pak Khalil? Kemarin waktu upacara itu berada 1 orang gimnastik yang tangan itu ya? Hah? Oh kena kembang api. Ya itu karena accident kan. Ada orang bilang begini, di tempat lain anak-anak seusia begitu, kalau upacara begitu, itu tenda merah itu penuh, satu persatu pada pingsan. Santri sampean kok nggak ada yang pingsan? Saya bilang sudah terlatih. Wah, antum nggak tahu ya? Itu isuk, awan, sore, bengi latihan, jungker balik. Jadi kesini tuh udah terlatih. Hebat. Udah gitu selesai acara masih perfotoan. Habis itu tang di full am. Sorenya angkot. Heran lagi orang itu. Itu santri sampean tuh tenaganya tenaga badak semua itu. Mangane opo? Panang. Santri sampean kei panganan opo? Saya bilang. Itu makanya nasi kuahnya yang banyak. Jadi nggak terhidrasi. Ya kan? Sampean kei ayam tiap hari toh? Ya enggak. Sapi, pedus, daging, enggak, biasa aja. Tapi insya Allah full vitamin barokatologi. Jadi orang dikira kalian tiap hari makannya daging terus. Kok santrinya kok bergas-bergas? Kayak apa? Oh, apa kayak daging bendino gitu. Ya kemarin aja sehari sebelum acara Pak Anizar, Ibu Susmiati itu ibunda kita nyembelih sapi, nazar, kemudian makan bersama, meskipun banyak kuahnya juga itu, ya kan supaya cukup semua, ya kan? Ya titik-titik dapatlah.
Yang kehabisan dagingnya ya minimal merasakan kuah gulenya kan begitu. Wah itu heran mereka itu. Jadi kita ngelihat kalian itu sejahtera sudah. Kemarin sudah diputuskan oleh pimpinan. Ya, insya Allah mulai tahun ini panggung gembiranya di lapangan. Gimana kelas 6? Siap nggak? Nah, kelas 5 siap-siap tahun depan. Jadi tahun ini perdana dalam sejarah pondok. Insya Allah panggung gembiranya di luar. Berarti publish. Ayo, ini kalau nggak bagus malu. Kalau di sana itu berarti nanti penontonnya nggak bisa lagi diprediksi. Selain santri, guru, keluarga pondok, wali santri, pasti orang kampung beludak itu. Karena durasi pentasnya itu 3 jam, dari jam 8 sampai jam 12 ya, setengah 12. Itu orang lewat, apa itu gini nih, telepon rumahnya, Rene, tontonan apa ini? Oh teko bakal itu. Coba aja itu. Ini kira-kira siap nggak Pak Hoyong ini kalau persiapannya sekian ini, tinggal sekian hari. Bismillah ya. Dan kemarin Pak Anizar kasih nilai. Apel tahunan kemarin diberi nilai oleh Pak Anizar 10. Mabruk semuanya. Nah, itu bagus lah, bagus. Lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Terus meningkat, bagus itu. Hah? Ya, kalau gorong-gorongnya patah itu kan berkali-kali jret. Saya sama Pak Bisri gini. Mana tuh orangnya itu? Saya sama Pak Bisri. Ini action apa beneran nggak patah ini? Pak Bisri bilang kayaknya action, nanti patahnya pakai ini. Terus saya bilang enggak, ini tuh kayaknya beneran. Saya juga ragu, ini jangan-jangan action, ini belum. Atau jangan-jangan pakai ini matakannya. Nggak mungkin lah, itu gorong-gorong besar. Kita ini berdebat loh sama Pak Bisri itu, nonton kalian. Tapi kok nggak patah-patah? Tak tunggu itu. Oh itu kan action. Actionnya tuh kayak kalian mau itu masakan barbel itu kan begini dulu kan, gitu. Itu. Ini action belum. Tunggu aja, bentar lagi patah itu. Sampai terakhir gak patah, kecewa penonton. Aduh, kata Pak Anizar kalau patah nilainya 12. Saya juga udah ragu. Ketika nggak bawa gorong-gorong segede itu, saya udah ragu. Harap dikapake gorong-gorong ini. Mau dipecah itu. Oh, tuh gorong-gorong. Saya sempat suudzon. Jangan-jangan sudah diretakkan dulu. Terus dia retak patah. Jadi, gitu kan? Terus kalian kan pakai kain itu kan? Saya mikir, apa fungsinya kain itu? Terus ternyata mecahkannya begini kan? Oh, biar nggak panas. Karena kalau mecahnya begini nggak usah pakai kain. Ini berdebat itu. Ternyata nggak pecah. Nah, kata Pak Bisri itu pecahnya delay. Sebetulnya mau pecah ketika diginikan, ya kan? Cuma karena lemot komputernya delay, pecahnya ketika dibawa pecah. Nah itu. Aero modeling terbuang, 2 pesawat. Wow, orang tepuk tangan semua.
Yang satu, mana? Saya tahu yang satu jatuh, tapi kan enggak. Pak Anta bilang, tadi kan 2. Ini kok cuma 1, kata Pak Anta. Anu Mbah, yang satu itu terlalu tinggi terbangnya. Padahal saya jatuh tuh, tahu jatuh itu. Itu. Orang itu pada tanya itu, tadi terbang 2, kenapa kok cuma 1 gitu. Ya kan? Itu siapa kemarin pilotnya yang jatuh itu? Yang siapa? Hah? Ya jatuh itu gimana? Berikutnya lagi, ketika apa itu? Apa? Gimnastik. Ini Ustadz ini siapa itu? Yang satu pakai baju putih itu. Tabrak, saya udah tahu itu mau tabrakan nih, temenan, itu kan. Itu harus, tapi bagus lah, itu semuanya bagus. Itu Bu Bupati lihat tuh sampai teriak-teriak itu, jatuh, wah, gitu kan, wah, gitu. Jadi kita ini kagetnya bukan kaget kalian terjun, kaget sama suara ibu-ibu. Jadi kalau gimnastik itu yang heboh ibu-ibu itu, di samping kita ini ibu-ibu heboh semua itu. Ya. Tuh. Ya baguslah itu. Terus kemudian yang bagus lagi itu yang Betawi kemarin. Siapa itu yang memperagakan Betawi itu? Itu karakternya dapat banget itu. Siapa? Kaisan. Jadi ketika diejek ibu kota, dia kan marah-marah gini-gini. Wow, bagus banget itu. Wah, itu pemain mata itu. Ya. Cuma ada satu yang dari Padang itu, dari Melayu ya. Siapa Padang ya? Apa Padang apa Sumatera Barat apa siapa itu? Bukan. Yang Padang kan? Padang, siapa pada Padang itu kemarin tuh? Itu saya ngeledek Pak Oyong. Pak Oyong, itu konsul hukum. Pak Oyong aja udah nggak bisa kalau logat kayak gitu. Wah. Ini Padangnya masuk banget itu. Ya, yang nyonyo itu loh, yang semua A jadi O kan? Airnya, tanahnya, bagus masuk itu. Terus apa lagi? Dari Aceh itu. Saya kemarin bilang ke Pak Bisri, ini sekarang Ustadz Fauzi tenggelam. Dulu Aceh itu ikonnya Ustadz Fauzi. Sampai tari saman aja Ustadz Fauzi itu. Yang apa namanya? Yang voice itu kan. Wah, sekarang Ustadz Fauzi nggak dipakai lagi. Sudah banyak pesaing-pesaing dari Aceh beneran itu. Apalagi tari saman, tari Papua. Ini bagus ini. Tari Papua ini kita kemarin komentari. Kalau dulu-dulu tari Papua itu yang main wajahnya wajah-wajah Jawa semua. Ini alhamdulillah tari Papua yang main wajah Papua. Cuma sayang Guntur pakai jas. Guntur mestinya pakai baju adat Maluku begitu. Ya. Yang Kok kemarin gak ada kayak gitu kemarin tuh? Ada kak yang Papua kayak gitu, Maluku begitu? Nggak ada. Mana itu yang suku yang gitu? Hah? Irian? Ya Papua kan? Ya, bagus lah, bagus. Ya, besok lagi dibagusin lagi.
bagusin lagi. Terus kemudian itu pesawatnya coba deh ya kasih roda. Masa pesawat kayak layang-layang gitu. Nah, ya nggak apa-apa, bagus ya. Nanti kalau rodanya udah datang langsung dipasang. Kemarin pesawat yang jatuh itu rusak nggak? Nggak rusak, tapi ketemu, terbangkan lagi, ya, terbangkan lagi. Saya ingin nanti pesawatnya itu dikembangkan terus. Nanti di kokpitnya itu dikasih orang-orangan itu loh, beli kayak itu apa? Orang-orangan kayak mainan anak-anak itu kan, taruh di situ. Terus kasih kamera kecil. Kan ada kamera yang sebesar ini, kecil, taruh di situnya. Nanti dikonekkan ke layar atau ke HP. Jadi ketika kalian nerbangkan pesawat, itu seolah-olah kayak kalian berada di atas pesawat itu. Jadi nggak usah begini lagi, ini aja. Begitu kan? Kayak drone, tapi di dalam kokpit pesawat. Ya, saya pengen begitu. Terus nanti kembangkan lagi. Itu pelurunya itu dikasih air atau apa. Nanti di atas tuh tembak-tembakan. Ya, mercon atau apa gitu. Nggak apa-apa, nanti improvisasi terus berkembang. Jadi nanti kita ya sebulan sekali Tazaka Air Show ke-1, Tazaka Air Show kedua, ketiga. Itu perang di atas udara sana. Gitu. Wow, keren banget itu. Iya kan? Nah, coba gitu kreatif lah. Ya, itu tadi panca jangka. Pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, pendanaan atau khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga.